Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur alhamdulillah pada pagi hari ini. Ini sudah bulan Muharram ya, Bu ya. Bulan Muharram, Allah mempertemukan kita kembali di majelis taklim yang luar biasa ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabat-sahabiah beliau dan segenap umat beliau, dan semoga kita semua yang tertatih-tatih mengikuti milah yang tidak banyak orang menyukai gitu ya. Kok tidak banyak orang menyukai? Karena pagi-pagi begini, ahad-ahad begini biasanya lebih suka ke Car Free Day, nggak sih Bu? Lebih suka jalan-jalan sama keluarga gitu ya. Tapi Masya Allah, Ibu sekalian rela hadir di sini dengan segenap perjuangan dan pengorbanannya, dan semoga ini menjadi wasilah nanti di yaumil akhir Rasulullah memberikan syafaatnya untuk kita semua. Ibu sekalian, sesuai dengan requestnya Mbak Chandra, kita ingin sama-sama belajar terkait birrul walidain, terlebih di usia orang tua kita yang sudah sepuh gitu ya. Ibu sekalian, kita semua pasti punya orang tua ya, punya ibu ya, punya bapak gitu ya. Nggak ada kan yang di-download? Oh enggak, saya lahirnya dari Batu misalnya, atau mungkin aduh saya zaman sekarang anak-anak Gen Z atau anak-anak Alpha gitu, aku di-download mah gitu. Enggak. Lahir dari orang tua gitu ya. Kita semua pasti punya orang tua, dan saya ketika menyampaikan ini nanti juga masih proses belajar gitu ya. Masih proses belajar untuk birrul walidain gitu. Kita ini diingatkan oleh Allah di Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia Allah ya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, jadi satu bapak atau ibu atau dua-duanya, sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi Quran surat Al-Isra 23 ini Masya Allah ya, mengingatkan kita tentang bagaimana adab ke orang tua gitu. Apalagi kayak saya yang dari tahun 2000 berapa ya? 2018 ya, 2017 2018 itu orang tua saya bawa ke kok 2003 enggak ding. 2013 karena bapak saya stroke 2010 stroke, 3 tahun kemudian saya bawa dari Gunung Kidul ke rumah itu. Di rumah saya itu ada bapak simbok saya waktu itu dan ibu mertua, jadi ada 3 orang tua. Yang ketiga-tiganya hipertensi, bapak stroke, ibu mertua hipertensi, kolesterol, asam urat tinggi. Ibu saya karena ngopeni stroke, akhirnya yang awalnya darah rendah juga jadi ikutan hipertensi. Ini bukan nular, sebenarnya hipertensi itu bukan penyakit menular, tapi karena setiap hari ngadepin orang yang hipertensi dengan segala emosinya gitu ya, akhirnya menguras emosi juga gitu, yang akhirnya ikut-ikutan hipertensi juga gitu. Nah, di sini lebih diperjelas lagi, berumur lanjut dan dalam pemeliharaanmu gitu. Ini kayak saya merasakan ini pesan itu buat aku nih gitu. Jadi nggak apa-apa loh kita nanti merasa oh kepedean ini kayaknya ayat ini khususan deh buat aku gitu. Nggak apa-apa, karena justru ketika merasakan seperti itu berarti merasa hubungan kita sama Allah itu kian dekat gitu ya.
Kan kita misalnya kita dapat suratnya untuk kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Fathul Islam. Itu kan berarti untuk semua kan. Tapi beda ketika untuk Teh Rika. Khususan nggak Teh? Merasa spesial nggak Teh? Ya kan? Gitu. Sama ketika ini kemudian saya memaknai, oh ini kayaknya ini ayat ini buat aku deh gitu. Karena di rumah saya ini ada 3 orang tua yang dalam pemeliharaan, bukan gitu ya. Karena ternyata ketika punya orang tua, nanti Teh Rika mungkin bisa rasain ya karena serumah dengan yang Dewi ya. Ketika punya orang tua yang serumah dengan tidak serumah itu beda. Bener nggak Teh? Perjuangannya beda gitu. Perjuangannya beda. Kalau yang saudara yang lain gitu ya, saudara yang lain kan ketemunya paling sebulan sekali, 2 minggu sekali gitu ya. Jadi ketemu itu dalam kondisi fresh. Ketemu paling juga cuma 1 jam, 2 jam. Nah, fresh gitu ya. Tapi kalau kita yang ngadepin 24 jam nonstop dan selama berhari-hari gitu ya, apa namanya, ujiannya tuh akan lebih terasa gitu. Ini Teh Rika ketawa-ketawa nih, lebih terasa gitu ya Teh ya. Benar, lebih terasa gitu. Lebih terasa. Maka sampai kemudian di situ diingatkan Allah, janganlah kamu ngomong gitu. Karena ketika berinteraksi yang tadi ya intensitasnya terus menerus gitu, kadang kita nggak mau ngomong aja, kadang nggak sengaja gitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya tuh pernah ikut pelatihan, saya diundang Dr. Sri Mulyani, bukan Menteri Keuangan ya. Dr. Sri Mulyani, beliau dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat UGM. Saya diminta, Bunda pokoknya ikut ya, ikut pelatihan ya, karena beliau itu kan linknya Bappenas kerjasama dengan Lansia Permata itu. Nah, saya ikut pelatihan. Pelatihannya itu khusus untuk para caregiver. Caregiver itu untuk ini keluarga terdekat gitu ya, yang terbiasa melayani, membersamai gitu. Itu ya untuk para caregiver. Caregiver demensia. Tahu demensia, Bu? Tahu ya? Itu bukan makanan enak loh, Bu. Bukan makanan enak itu. Demensia itu bahasa perumahan dirgantaranya pikun. Gitu. Nah, saya waktu itu tak pikir itu hanya untuk Jogja aja gitu. Hanya untuk Jogja aja dan untuk para pengelola komunitas lansia. Tak pikir pesertanya itu. Ternyata Masya Allah, pesertanya itu ada yang sudah sepuh. Usia 60 tahun dan ngasuh ibunya usia 80 tahun. Berarti kan ibunya 20 tahun udah punya anak itu. Gitu. Jadi usia 60 tahun berarti kan sudah masuk lansia itu. Ngopeni lansia pula gitu. Berarti kan dia tidak mewakili komunitas. Dia memang datang sendiri ke situ. Dan tidak hanya dari Jogja ternyata. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Bandung seperti itu. Saya waktu itu Masya Allah ya kesadaran para anak untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk orang tuanya. Dan itu tidak hanya Muslim saja, banyak yang Nasrani juga di situ. Banyak yang caregivernya itu dari linknya teman-teman di Nasrani gitu. Artinya bahwa kesadaran untuk birrul walidain itu ternyata tidak hanya dimiliki oleh kita yang kaum muslimin, tetapi juga itu fitrah manusia sebenarnya. Apalagi di kita itu memaknai orang tua itu harusnya bukan sebagai beban, gitu kan? Tetapi sebagai ladang surga. Kalau kemudian di kita sering dimunculkan istilah sandwich generation yang kejepit, itu kan sudah harus ngurusi orang tua, masih harus ngurusi anak-anak pula. Selama ini kan sandwich generation itu kan kayak orang yang punya beban ganda ya. Tapi kalau kemudian kita memaknai bahwa orang tua itu adalah ladang surga, maka tidak ada istilah itu orang tua sebagai beban. Gitu. Meskipun kita tetap butuh kesabaran yang luar biasa dan juga ilmu, gitu. Dan juga ilmu. Karena Masya Allah ya,
di pelatihan yang sehari itu 2 hari ya, waktu itu 2 hari dari jam 7:30 sampai jam 3 hari pertama, hari kedua juga sama. 2 hari waktu itu betul-betul tercerahkan gitu ya, betul-betul tercerahkan. Masya Allah ternyata untuk birrul walidain pun butuh ilmu juga ternyata. Apalagi menghadapi orang tua yang sudah masuk ke fase demensia tadi gitu. Kalau kita selama ini ketemu sama orang tua yang gampang lupa misalnya. Mbah, sudah makan belum, Mbah? Belum, pada piringnya aja masih di situ gitu. Kita menganggap kok Simbah kayak gini gitu ya. Ternyata secara medis waktu itu yang isi dari dokter Saraf dari Sarjito ya. Mereka tuh nggak mau juga begitu gitu. Nggak mau juga lupa gitu. Tapi memang semakin usia senja gitu ya, otak itu ternyata menyusut gitu. Menyusut. Bahkan di kasus-kasus demensia itu otak itu udah kayak kalau digambarkan tuh kayak puzzle-puzzle yang itu udah banyak yang bolong gitu. Makanya kemudian ada orang tua yang diingat itu justru yang lama-lama. Yang sekarang justru nggak ingat cucunya siapa, anaknya yang terakhir udah nikah apa belum, itu mah nggak ingat. Yang diingat yang lama. Kenapa kok bisa begitu? Simbah itu sih disebut kok main anak sing pertama tok, sing kedua kok nggak pernah disebut. Bahkan yang setiap hari ngelayani masih sering ditanya kamu ki sopo. Gitu. Sing simbah, anak sing pertama sing ora tau rene ya diomongke we. Saya begitu gitu ya. Itu juga bukan maunya simbah ternyata gitu. Ternyata kalau kata Dr. Sri Mulyani itu pada kasus demensia seperti itu ibaratnya lemari gini ya, lemari. Kalau yang memori lama itu kayak masih ada ininya loh, masih ada tutupnya begini. Jadi masih kesimpan, jadi masuk itu masih ada tutupnya toh kesimpan. Tapi kalau yang memori-memori yang baru itu udah kayak lemari dan tidak ada tutupnya, jadi masuk keluar lagi. Itulah yang menyebabkan memori-memori yang baru itu justru hilang, nggak inget gitu. Yang diingat itu ada waktu itu peserta yang bilang gini, dok, saya tuh dulu pernah melakukan kesalahan dulu waktu saya masih muda. Tapi saya setelah itu tuh sudah bertaubat, saya sudah pengen perbaiki diri, tapi itu yang selalu disebut sama ibu saya gitu. Bahkan di depan banyak orang pun itu yang selalu disebut sama ibu saya gitu. Ternyata itu masalahnya. Jadi kalau memori lampau itu masih tersusun rapi, dirak, terus ada tutupnya, jadi nggak gampang terhambur gitu. Tapi kalau yang memori-memori baru sudah lemarinya los, orang nak tutupnya pula, gitu. Jadi gampang berhamburan, gitu. Makanya banyak kasus kemudian orang tua yang demensia itu memori-memori kenangan-kenangan yang baru itu nggak ingat. Taunya suaminya belum meninggal, padahal udah lama meninggal, gitu. Taunya anaknya masih kuliah di sana, di luar negeri atau di luar kota, padahal anaknya sudah satu rumah gitu, dan sebagainya. Nah, termasuk juga ini yang saya pelajari, saya amati dari orang tua yang saya bersamai di rumah gitu ya. Semakin sepuh, orang tua itu suka nimbun barang. Ternyata, benar nggak teh? Tuh kan? Suka nimbun barang. Jadi kadang barang yang itu tuh nggak berguna gitu. Udah dibuang aja, dimampir ke dulu, eman-eman gitu. Itu barang kesukaan. Dan ketika kita sebagai anak yang dalam tanda kutip yang lebih muda gitu ya, dalam tanda kutip ngomel-ngomel, terus dibuang, itu orang tua akan merasa tersinggung. Karena ini privasinya, kebahagiaannya, kayak apa ya, lebih jauh kayak bestinya. Sampai ada peserta yang bilang, Bu, saya dulu itu sampai ibu saya itu ngumpul ke gogrokan buah di depan rumah,
dibawa ke rumah sampai membusuk dan nggak boleh dibuang. Gitu. Karena itu dianggap berharga. Nah, kadang kalau di rumah ya, ini saya ngomongin ibu saya aja, saya ngomongin ibu wong liya enggak. Ya meskipun ibu saya pun juga nggak boleh ya, tapi ini kita ambil hikmahnya gitu ya. Kadang misalnya nyapu gitu, mbok iki dibuang mawon, mbok. Ora kowe mane-mane wis ben kene sik gitu. Kabeh diperlakukan begitu. Akhirnya yuk terus space-nya yang bilang kita di belakang rumah itu anu lho mbok dinggo gegek nek sore-sore dinggo nong apa namanya linggo kayak menghadap ke sana delok matahari terbenam kayak asik lho mbok kursi. Jadi kita kasih space kursi di apa namanya di belakang buat ngaji yang lansia itu. Terus kebak sekarang Bu. Dengan tumpuan-tumpuan itu tadi misalnya ada tamu datang bawa oleh-oleh, kue, ada kardusnya gitu. Langsung dibuang itu nggak boleh. Saya ada diguang saya. Taruh ngopo mbok? Arab dinggo puruk-puruk gitu. Meskipun akhirnya udah dipakai gitu. Akhirnya udah dipakai. Terus satu lagi, kalau punya orang tua atau keluarga terdekat dan ternyata demensia itu tidak harus tua loh ya. Ada orang yang usianya 50 tahun, 45 tahun itu sudah kena demensia. Karena demensia itu karena beberapa faktor. Salah satu pemicunya adalah hipertensi. Terus stroke. Terus juga trauma psikis, misalnya pernah patah hati atau merasakan kesedihan yang mendalam, ditinggal orang tuanya, ditinggal istrinya, ditinggal suaminya, meninggal gitu ya. Kesedihan mendalam itu bisa memicu demensia gitu. Nah, ternyata salah satu ciri demensia itu orang yang terkena demensia itu kalau ngomong itu remnya itu wis blong. Remnya itu blong. Jadi kadang tidak sadar bahwa kata-kata itu ternyata jadinya kayak gini menyakitkan loh, gitu. Ternyata kata-kata seperti ini tuh kalau misalnya ditepakin yang kita itu sebenarnya orang pas loh, gitu. Karena rem sudah apa sih namanya berkurang fungsi pengendalian diri itu sudah berkurang, gitu. Sampai kalau demensia itu sudah parah, itu sudah sampai pada ngunyah aja sudah nggak bisa. Maka terapinya ya terapi waktu kayak kita masih bayi dulu. Terapi ngenyot. Kan kita dulu pertama instingnya kan menyusu tuh Bu. Nah, nanti sampai di fase itu kalau demensia sudah parah. Gitu. Nah, Ibu-ibu sekalian, kita tadi diingatkan ya di Quran surat Al-Isra gitu ya. Di Quran surat Al-Isra ayat 23. Kemudian ayat 24 Allah juga mengingatkan kita, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka, berdua dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah kepada mereka, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Ini doa apa Bu? Allahumma gfirli wa walidayya itu ya. Nah, itu. Betul. Di masa lalu Allah juga sudah ngasih pelajaran ke kita gitu ya. Dengan kasusnya Uwais Al-Qarni. Sebenarnya udah tahu ya Bu. Uwais Al-Qarni itu kan yang gendong ibunya haji, gitu kan. Sampai kemudian Rasulullah berpesan kepada dua sahabat. Siapa? Umar dan Abu Bakar. Nanti kalau sepeninggalku kalian berdua bertemu dengan laki-laki dengan ciri seperti ini, maka mintalah kepadanya doa agar Allah mengampunimu. Bayangkan Bu, ini sahabat yang luar biasa dipesan sama Rasulullah, sesuk nek kowe ketemu karo Uwais Al-Qarni, njaluk donga ben Allah mengampunkan. Berarti kan doanya itu kan betul-betul diijabah ya Bu ya. Sangat istimewa di sisi Allah. Kemudian juga ada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ini yang seorang anak yang kepingin memeluk Islam sampai ibunya kemudian ngancam mogok makan itu kan. Ngancam mogok makan sampai kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu bilang, "Wahai ibunda, demi Allah seandainya engkau memiliki 70 nyawa dan keluar satu persatu, aku tidak akan pernah mau meninggalkan agamaku selamanya." Gitu. Ini juga catatan bagi
kita sebagai anak gitu ya, meskipun misalnya kita muslim, kemudian orang tua kita mungkin ya masih berada di agama yang lain gitu ya, kita tetap punya kewajiban untuk birrul walidain gitu ya, dalam tanda kutip tetap ada batasannya, tetap ya, dalam hal bakti gitu ya, tetap harus gitu ya, berhubungan baik tetap harus gitu ya. Tetapi hal prinsip gitu ya, ketika orang tuanya tadi kayak ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, pokoknya kowe nek ijek apa namanya kekeh dengan agamamu, aku ora arep maem gitu. Mogok makan gitu. Sampai kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, ya wahai ibu, seumpama jenengan ki punya nyawa serep sampai 70 terus metu siji-siji, maka saya tidak akan pernah meninggalkan agamaku. Kaitannya dengan ketauhidan tetap harus punya prinsip. Tapi kaitannya dengan birrul walidain tetap harus berbuat baik. Kemudian kisah Abu Hurairah. Kisah birrul walidain seorang anak sebelum ibunda menjadi muslim hingga menjadi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah ini kisah yang luar biasa juga ya. Jadi dulu ketika ketika ibunya Abu Hurairah ini belum masuk Islam, nek ketemu Abu Hurairah ki meng ngerasani Nabi Muhammad, ngerasani Rasulullah gitu. Sing diomong itu meng hal-hal keburukan gitu ya, keburukan kayak Rasulullah ki ora enak kabeh disebutkan. Sampai kemudian Abu Hurairah itu cerita pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tuh nggak kuat ya Rasulullah, saya tuh nggak mau, nggak ridha engkau dijelek-jelekkan bahkan oleh ibuku sendiri, maka ya Rasulullah doakanlah ibuku agar masuk Islam gitu. Dan ternyata ketika ibunya Abu Hurairah masuk Islam, Masya Allah gitu ya, memberikan dukungan yang luar biasa kepada Abu Hurairah untuk berdakwah gitu. Kemudian kisah Alqomah, nah ini kisah yang saya rasa ibu-ibu sekalian sudah perso semua ya. Ini tentang bagaimana memanage hubungan antara istri dan ibu gitu ya. Kan di medsos itu kan sering berseliweran ya. Pilih mana ibu atau istri, gitu kan? Itu saya sangat tidak setuju dengan hal itu, pernyataan itu gitu ya. Pilih mantu atau mertua, pilih istri atau ibu gitu. Dua orang ini tidak boleh saling dipertentangkan. Gitu. Ibu itu punya posisi yang mulia di hati suami pun sebagaimana juga dengan istri gitu. Bukankah dulu sudah pernah terjadi di kisahnya Alqomah ya, seorang suami yang awalnya sangat berbakti kepada ibunya, setelah menikah saking cintane gitu ya, bucin kalau istilah sekarang, bucin ke istrinya gitu ya, sampai kemudian melalaikan tugas kewajibannya sebagai seorang anak gitu ya. Sampai kemudian ketika meninggal gitu ya, mau meninggal proses sakaratul maut itu kesusahan gitu. Sampai kemudian Rasulullah mendatangi Alqomah itu. Pilih anakmu kita obong, kau pilih dia ampuni. Pilih ngampuni anakmu gitu. Fitrahnya seorang ibu ya, nggak akan rela kalau anaknya itu tersakiti gitu kan. Meskipun mungkin sudah jengkel ke, gemes ke, greget ke, dan sebagainya gitu ya. Sampai kemudian di akhir hidupnya Alqomah itu saja kesulitan gitu kan. Kesulitan untuk bisa bersyahadat gitu. Tapi tetap ibunya Alqomah ini pengen anaknya ini meninggal dalam husnul khotimah gitu. Akhirnya dimaafkan dan akhirnya kemudian bisa meninggal husnul khotimah gitu. Nah, kita semua sudah lama belajar ya Bu. Kita semua sudah lama belajar, kita semua sudah, saya yakin sudah banyak inspirasi, sudah banyak ilmu yang sudah kita dapat, kita pelajari bahwa posisi ibu bagi suami kita itu tetap posisi yang istimewa dan kita tidak akan mungkin bisa menggantikan. Coba bayangkan kalau kita punya anak laki-laki, kemudian istrinya nanti kepengen, wes ibu itu ditipu, gitu, ditip X gitu.
Mau nggak Bu? Nggak akan mau kita. Pun sama dengan ibu kita, ibu mertua kita gitu. Makanya kita berusaha menjadi istri yang membantu suami kita untuk tidak menjadi alkomah-alkomah di zaman ini. Gitu. Makanya kalau kita suami kita misalnya punya gaji kemudian ada alokasi untuk orang tuanya nggak masalah Bu, biarkan gitu. Didukung, maksudnya diingatkan. Gitu, diingatkan. Pun sama dengan anak saya, anak perempuan saya nanti Mbak, kalau kamu punya suami gitu ya. Kalau kamu punya suami, nanti ingat suamimu itu juga lahir dari seorang ibu gitu. Bakti yo karo ibu mertuamu gitu. Meskipun mungkin Allah pun saiki mertua aku gitu misalnya kayak gitu ya. Ya orang kan dengan ujiannya masing-masing ya. Ada anak yang baik, menantu yang baik, solihah. Ujiannya di mertua yang uji kesabaran. Pun begitu juga ada orang tua, mertua yang Masya Allah kasih sayangnya itu udah luar biasa. Dikasih ujiannya punya menantu yang ngemesin, ya, menggemaskan gitu. Nah, ini kita memposisikan diri sebagai anak, sebagai istri gitu ya. Kita membantu para suami kita, membantu suami-suami kita untuk kemudian tidak menjadi alkomah-alkomah di zaman ini. Gitu. Nah, Ibu sekalian, ternyata Masya Allah ya, fadilah birrul walidain itu luar biasa gitu ya. Pertama, menjadi amalan yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim, Ahmad An-Nasai. Ibnu Mas'ud bertanya pada Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, sholat tepat waktu, berbakti pada orang tua, dan jihad fisabilillah. Bayangkan Bu, berbakti pada orang tua itu posisinya di atasnya jihad fisabilillah. Bahkan pernah ada sahabat yang mau maju perang gitu ya, mau ikut berperang fisabilillah, sama Rasulullah kan balik lagi. Karena apa? Ibu ono sing jogo. Ibunya nggak ada sing ngerawat. Wes kowe balik gitu. Tapi ya Rasulullah, tapi kan saya pengen ikut berperang ya Rasulullah. Birrul walidain itu lebih utama bagimu gitu. Daripada jihad fisabilillah. Kan ada orang tuanya yang harus dirawat gitu. Maka amalan yang paling dicintai oleh Allah tadi apa Bu? Satu, sholat tepat waktu. Berbakti pada orang tua. Kemudian tiga, jihad fisabilillah. Saya tuh sering, ini ya Bu, sering bayangke. Ibu-ibu kalau mendoakan orang tua, kapan Bu? Setiap sholat. Kata para ulama, mendoakan orang tua di setiap sholat itu termasuk anak yang pelit. Kita udah mendoakan loh. Di sholat 5 waktu kok masih disebut pelit? Karena kita hanya mendoakan orang tua di 5 waktu. Nah, terus harusnya gimana? Doakan orang tua kita setiap saat. Misalnya lagi rajang-rajang, racik-racik di dapur. Kok keinget Bapak? Langsung didoakan. Baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Lagi di jalan, ketemu orang yang mirip kayak bapak kita, ibu kita misalnya, langsung didoakan. Lagi di pasar kok ketemu makanan kesukaan bapak kita, doakan. Gitu. Nah kemarin ada abah angkasa dari Lombok gitu ya, beliau datang ke lansia dan ngasih ilmu tentang bagaimana beramal yang cerdas gitu. Salah satunya itu beliau menyatakan gini, kita kan kalau zikir ya, astagfirullahaladzim, biasanya berapa kali Bu? 33 kali misalnya ya. Nah ternyata kata beliau, mari beramal dengan cerdas. Terus gimana caranya? Setiap kita zikir, setiap kita berdoa, tambahkan dengan adada kholqihi. Sejumlah bilangan makhluk ciptaan Allah. Semut, berapa banyak semut itu. Nah kita berzikir sejumlah itu. Tumbuhan, jati aja, itu sudah di seluruh bumi ini ada berapa banyak. Gitu. Makanya itu langsung dilipat gandakan. Jadi misalnya, astagfirullahaladzim, adada kholqihi. Subhanallah, adada kholqihi. Doa orang tua di belakangnya ditambahi adada kholqihi. Gitu. Jadi kapanpun, dimanapun, doakan orang tua kita, tidak harus nunggu
sholat 5 waktu. Gitu kan. Terus saya jadi mikir gini juga Bu, kita kan biasanya kalau haid kita nggak sholat kan Bu, kita nggak sholat. Terus kadang tuh lupa mendoakan orang tua kita, bener nggak? Kadang lupa. Terus saya jadi mikir gini, terus orang-orang yang nggak pernah sholat itu, yang tidak menjalankan sholat itu, kapan mereka mendoakan orang tuanya? Wong kita aja yang sholat 5 waktu, yang mendoakan, yang apa sih namanya, yang kadang terjeda hanya seminggu pada saat haid misalnya, itu aja karena kita lupa gitu. Kita lupa, oh iya ya orang kayak bapak ibu oh iya orang kayak simbok gitu, saya seperti itu. Terus mereka yang nggak sholat, yang nggak pernah sholat itu, terus kapan mereka mendoakan orang tua nih? Gitu. Itu pertanyaan yang kadang menggelitik gitu ya. Makanya kemudian doa kita itu untuk anak-anak kita, ya Allah jadikanlah anak keturunanku anak-anak yang mendirikan sholat. Gimana doanya? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikan aku dan keluargaku, termasuk keturunanku ya, mendirikan sholat. Jadi itu doa yang senantiasa harus kita panjatkan di setiap waktu. Gitu. Agar kita nanti juga didoakan oleh anak-anak kita. Itu. Terus berikutnya, fadilah yang berikutnya, orang-orang yang berwalidain akan diberikan umur panjang, kemudahan rizki. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Dari Anas bin Malik, Rasulullah pernah bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, maka hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya dan menyambung silaturahim. Ini saya rasakan betul ya Bu, jadi saya sama suami itu begitu akad nikah, saya kan dulu akad nikahnya bulan Januari, kemudian walimahnya 4 bulan kemudian gitu. Begitu selesai akad nikah, dan saya diboyong suami ke kos di Jogja, terus pekan berikutnya pulang, suami saya itu mampir ke pasar, beli bandeng Bu. Beli bandeng 3, karena suami saya itu kan punya ibu 2 toh. Ibu kandung, ibu yang melahirkan sama ibu yang ngasuh. Jadi ibu sepuh itu 17 tahun tidak punya putra. Terus bapak izin poligami, tapi dengan syarat nanti anak pertama harus ikut ibu sepuh. Termasuk juga aktenya secara hukum positif ikut ibu sepuh. Jadi suami saya karena anak pertama, begitu 1 tahun disapeh terus langsung ikut ibu sepuh. Aktenya pun juga akte ibu sepuh. Jadi saya tuh punya ibu 2, ibu mertua 2. Sampai kadang ada adik kampus tuh nek sing ora ngerti, Mbak Tri nikah 2 kali pokok ibu mertuanya 2 gitu. Sama ibu simbok saya 1. Nah, saya punya 3 simbok ini. Waktu itu saya ingat betul gitu, dan itu betul-betul pelajaran yang luar biasa yang saya dapat dari suami saya gitu ya. Itu pendidikan pertama yang diberikan oleh suami saya ke saya gitu. Tentang berwalidain. Jadi tuku bandeng telu, isinya itu karena keluarga saya banyak, gini ibu saya itu, gini simbok saya itu yang oke, yang ini ibu 2 ini sama karena orangnya dikit-dikit gitu ya. Tapi telu-telune ditukoki kabeh, dihampirke siji-siji gitu. Pesan yang kemudian ingin disampaikan suami saya apa? Berbaktilah ke orang tua dalam tanda kutip finansial ya. Orang saya kudu nunggu sugih, Bu. Gitu. Orang saya kudu nunggu sugih. Gitu. Sampai kemudian waktu itu kami itu waktu bangun rumah, izin utang dan sebagainya gitu ya. Si tati-tati di awal lah, kita kan memulai itu kan seperti Pertamina, mulai dari nol. Gitu kan. Jadi hanya bisa ngasih simbok-simbok itu masing-masing seket-seket waktu itu. Betul, waktu itu hanya 55, tapi terus tiap bulan itu kita alokasikan. Dan itu jadi prioritas. Jadi bukan yang kemudian orang tak tua itu susu terasi itu bukan, tapi tetap kita alokasikan yang utama. Gitu. Meskipun umane ya gur semono kuwi, Bu. Gitu. Karena kan
apa sih namanya, di awal-awal gitu ya, bangun rumah, kemudian suami juga masih kuliah gitu. Sampai kemudian ya di masa yang Allah menyampaikan kami di satu fase yang secara finansial kami lebih longgar gitu ya. Ditambah lagi. Pernah saya sama suami itu kan punya apa sih namanya, kerjasama dengan rumah makan gitu ya. Rumah makan ya kayak kalau ibu tahu geprek sai, tahu ya. Nah, saya sama suami itu punya invest di situ di 15 cabang. Nah, ada satu cabang yang waktu itu sebelum saya sama suami ke Kendari itu hidup segan mati tak mau. Terus dipindah outletnya kemana-mana itu kita tetap mati, Bu. Boro-boro iki dinggo operasional, nggak operasional aja kurang, Bu. Gitu. Akhirnya ya wis lah, wis terserah wis arep dikepiyake arep ditutup ya wis pindah outlet ya wis sakarpe gitu kan. Sampai kemudian ke Kendari. Kendari itu kan kita mikir ya, oh iya khususnya ibu simbok saya ya. Simbok saya itu kan meng dewe gitu kan. Nunggoni rumah saya. Otomatis saya kan harus ngurusi dua dapur toh Bu. Dapur ibu saya sama dapur saya di Kendari. Belum juga anak saya di pondok gitu. Waktu itu iya ya wes dikirim dari Kendari gitu. Waktu itu kita niatkan bismillah. Kita nggak ngarep oke muga-muga sesuk digawasi lagi muga-muga selamat iki sing hidup segematan. Enggak. Kita wes selos aja gitu. Bismillah karena udah kewajiban kita gitu. Ditinggal karena konsekuensi juga suami saya boyong saya ke apa namanya keluar Jawa gitu kan, konsekuensinya ya kudu ngopeni simbok gitu kan. Nah, qadarullah Bu, justru ketika kita naikkan jatahnya itu untuk simbok saya gitu ya, itu justru di 3 bulan pertama yuk bangkit ini cabang yang hidup segan mati tak mau ini. Padahal ini sih paling grogoti kos operasionalnya ini gitu. Jadi keuntungan kita tiap bulan itu untuk mensubsidi ini waktu itu gitu kan. Sampai kemudian kita dapat transferan itu, iya kok ada transferan baru ini. Oh iki anu di seko cabang anyar lho kuwi urip toh kuwi gitu. Saya merasakan oh masya Allah gitu ya. Itu janji Allah nyata tenan Bu. Termasuk juga ada temen kantornya suami gitu ya. Temennya suami itu Cina, mu'alaf. Orang tuanya masih Nasrani. Sampai meninggal masih Nasrani. Beliau itu waktu itu keliling sama suami saya golek gedung, gue kantor. Muter-muter Bu, orang sing cocok. Ono sing cocok, tapi regane iki tulan berapa juta gitu waktu itu. 10 juta itu ora deal gitu kan. Akhirnya duduk di depan teras gedungnya itu, terus ngebel ibu mah, dongake ya mah gitu. Lah ngopo gitu. Aku kuis untuk gedung mah tapi orang cocok regane gitu. Ya wes ditunggu Mas kok ini. Kalau dipikir itu kan hubungan antara ibu yang Nasrani dengan anak ya. Tapi betapa biru walidain itu luar biasa sekali efeknya gitu. Sekedar minta didoakan orang. Ini masih posisi duduk di situ, ditelepon sama yang punya gedung itu. Ya sudah Pak, asal apa namanya nanti 2 tahun sekali, 2 tahun, 4 tahun sekalian ya Pak sewanya gitu. Ini harganya oke sudah kita deal aja gitu. Langsung deal Bu. Gitu. Artinya janji Allah itu nyata, janji Allah itu benar adanya gitu ya. Jadi barang siapa yang birrul walidain, berbakti kepada orang tua dengan sepenuh keikhlasan, maka Allah akan memanjangkan usianya. Kemudian memberikan kemudahan rizki. Gitu. Kemudian juga fadilah berikutnya, birrul walidain itu sebagai pintu surga, gitu. Ladang surga. Orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan. Jika engkau mampu, maka tetapilah atau jagalah pintu tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Insya Allah ya Bu ya. Saya tuh membayangkan ya Bu, surga itu nanti ada pintu-pintunya banyak gitu ya. Ada pintu dari puasa, pintu sedekah, pintu taat pada suami. Nah, pintu-pintu banyak itu, yang tengah-tengah yang jadi center of interest itu pintu birrul walidain gitu. Maka jagalah yang tengah-tengah itu. Yang orang itu begitu datang tuh langsung pintu sini, oh kayak
Itu pintu utamanya. Gitu. Saya membayangkannya begitu. Makanya meskipun tadi ya saya buka di awal tadi dengan kasus demensia, dengan berbagai pernak-perniknya, maka ayo gitu ya, ayo sama-sama kita berusaha. Termasuk saya juga, ini nasihat tuh diri saya sendiri Bu. Saya tuh setiap malam itu berusaha mendawamkan sholat hajat ya Bu ya, mendawamkan sholat hajat untuk anak-anak saya, termasuk juga untuk Simbok. Ya Allah, anugerahkanlah kesehatan pada Simbok untuk ibadah. Dan juga berikanlah hamba ini kesabaran yang seluas-luasnya untuk menghadapi orang tua. Karena kita tuh nggak akan mungkin bisa sabar menghadapi orang tua kita kalau tidak ditolong sama Allah. Kita ini nggak akan mungkin bisa birrul walidain dengan mudah kalau tidak ditolong sama Allah. Ibaratnya orang sering bilang, nek arep bekti karo wong tua iki koyok mlaku munggah. Neng nek arep ngopeni anak kayak mlaku mudun, gampang ndi, Bu? Gampang le mudun. Kita tuh arep ngetokke duit piro wae nggo anake cul. Bener gak, Bu? Neng arep ngekei mbokne 100 ngono piye, Bu? Angel, bener Bu? Angel. Gitu. Tapi sebenarnya itu kata suami saya, itu sebenarnya tidak akan terjadi ketika kita sudah membiasakan diri dari rekoso dulu. Gitu. Jadi ketika kita rekoso tadi Bu ya, kasarane sampai kita tuh sampai kadang itu suka malu waktu itu ya. Kita tuh ngasih 50.000 kok mulai 3 ini beras Bu. Sing regane luwih saka 50.000 teh. Iya kayak denger kan lho teh. Nggowo kongguan siji mulai nggo jago, nggo beras sak bagor kan lho teh. Itu di masa sulit kita begitu gitu. Nah, kita tuh ke orang tua kita, kalau orang tua orang Jawa itu sering bilang, nek karo anake gitu ya, nek karo anake mbok arep bayaran pirang puluh yutoe diangkati. Nek karo mbokne guru ngkei 100.000 ngono wae, oh abote ra mekakak gitu. Begitu Bu biasanya Bu ya. Nah, seharusnya itu tidak terjadi ketika kita sudah memahami tadi orang tua sebagai tadi dengan fadilah-fadilahnya tadi. Termasuk yang terakhir, masih 2. Mengundang ridho Allah. Ternyata birrul walidain itu salah satu fadilahnya adalah mengundang ridhonya Allah. Karena ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Gitu. Nah, saya pernah mendengarkan ceramahnya Habib Novel ya, yang dari Solo ya. Jadi misalnya, kita baca Quran. Kita mau baca Quran diniatkan untuk orang tua kita atau enggak, pahalanya itu tetap ngalir kok ke orang tua kita. Semua amal baik, amal soleh yang kita lakukan, itu pahalanya mau diniatkan untuk orang tua kita atau tidak, pahalanya akan tetap ngalir ke Allah, ke orang tua kita. Itulah maha pengasih penyayangnya Allah, kata Ustaz. Jadi kalau orang tua sudah mendidik anaknya dengan baik, sudah berusaha maksimal mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, ketika anaknya melakukan kesolihan, amal solih di sepanjang usianya, Bu Arpo diniatin gue bapaknya atau orang, pahalanya itu tetap ngalir Bu ke orang tuanya. Contoh misalnya kita didik anak-anak kita, terus dengan maksimal gitu ya, terus anak-anak kita misalnya tiap hari bisa baca Quran, tiap hari sholat tahajud, sholatnya tertib dan sebagainya gitu. Tanpa anak kita meniatkan untuk kita, ya Allah aku pengen baca Quran, semoga pahalanya ngalir ke ibu saya. Tanpa ngomong kayak gitu pun, tanpa meniatkan pun, pahalanya sudah ngalir ke kita. Tapi tidak begitu kalau anak kita, misalnya na'udzubillah ya, ada anak yang kemudian melakukan kemaksiatan, padahal wis dididik tenanan Bu. Wis dididik tenanan, wis dikandani, wis di sekolah ke, wis di les ke, ngaji dan sebagainya di pondok ke, kok darullah kok ngeyel. Kayak na'udzubillah anaknya Nabi Nuh, anaknya Nabi Lut, seperti itu. Maka disinilah sifat pengasih penyayangnya Allah. Dosanya itu tidak kemudian lantas mengalir juga ke orang tua. Selama tadi syaratnya orang tua sudah mendidik dengan maksimal.
Kan ada ya Bu, anak sing wis dididik tenanan jek mbeling ya lho. Ada tuh Bu. Gitu. Maka dosanya tidak akan mengalir ke orang tuanya. Nah, maka pesan Habib Novel, nek iso kita melakukan amal soleh itu diniat kesisan ke wong tua. Meskipun ora diniatke pun pahalanya ngalir, apa meneh nek diniatke. Gitu. Karena apa? Misalnya, ya Allah, hamba pengen bisa setiap hari tilawah 1 juz misalnya. Agar orang tuaku ridho. Gitu. Agar orang tuaku ridho. Nah, ini ada dua fadilah. Satu, dapat ridhonya Allah, karena orang tua ridho, maka ridho Allah datang gitu ya. Yang kedua, dapat pahala otomatis itu. Nah, apalagi di dunia ini yang kita cari selain ridhonya Allah. Gitu. Maka ayo diniatkan saat itu misalnya arep tilawah itu, ya Allah, semoga orang tua saya ridho ya Allah. Gitu. Kita mau ngaji ke sini gitu, ya Allah, semoga orang tua saya ridho ya Allah. Gitu. Yang dengan orang tua kita ridho, Allah juga ridho. Kalau Allah ridho, kita nggak minta aja dikasih. Kita nggak minta aja dikasih. Kemudian terakhir diijabah doa dan diterimanya taubat. Dari hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya ada 3 doa yang mustajab. Tidak ada keraguan akan hal itu. Doa orang yang terzolimi, doa orang yang sedang musafir, dan doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Nah ini pesan juga Bu, misalnya ibu-ibu nanti ada tetangganya atau saudaranya pergi kemana gitu ya, orang sambil oleh-oleh Bu, tapi mintalah doa, kan doanya diijabah. Termasuk juga ke orang tua kita. Saya tuh sering Bu, misalnya, dan itu yang sering saya lakukan gitu, dulu waktu di Kendari ataupun di sini, misalnya saya punya impian apa Mbok, tolong ditungake ya Mbok, aku pengen ini, iya tak tungake, kerasa njaluk tak tungake gitu. Apa aja saya selalu minta didoakan sama orang tua. Karena doa orang tua itu diijabah, apalagi orang tua kita sudah lansia ya. Sudah lansia itu, kata Bu Aisyah Dahlan, doanya itu ibaratnya sinyalnya kuat sekali tembus ke langit, ke arsy-Nya Allah gitu. Maka jangan ragu-ragu untuk sering-sering nelpon, mungkin yang jauh di luar kota. Mbah ditungake nggih Mbah, wayahe niki ajeng ujian. Mbah ditungake nggih Mbah niki wayahe ajeng tes. Mbah niki ditungake nggih Mbah bapakne ajeng promosi jabatan dan sebagainya gitu. Minta doa ke orang tua gitu. Jadi gitu Ibu sekalian, fadilah yang pertama tadi apa Bu? Betul. Amal yang paling dicintai Allah. Yang kedua? Umur dan dimudahkan rezeki. Berikutnya? Menjadi pintu surga. Berikutnya? Mengundang ridha Allah. Terakhir? Diijabah doa dan diterimanya taubat. Gitu. Maka kalau kita sudah tahu tentang fadilah birrul walidain, maka yuk segera diubah mindset kita. Yang kemarin kita masih beranggapan bahwa orang tua itu beban, orang tua itu apa sih namanya, ngerepoti, ngeregoni dan sebagainya, harus segera diubah. Gitu, diubah. Dan yakinlah Bu, kalau kita birrul walidain, nyenengke wong tua, itu rezeki itu ngalir. Percaya saja. Dan rezeki itu tidak harus berupa uang ya Bu. Anak-anak yang solih-solihah, anak-anak digampangke di pendidikannya, itu rezeki dari Allah. Gitu. Dan bisa jadi itu kan doa-doa orang tua kita. Gitu. Jadi saya dulu sama suami itu pas di Kendari, cita-cita kami pulang itu, kami pengen pulang itu bukan karena tidak kerasan di Kendari, kerasan Bu kita kan di Kendari. Gitu. Tapi kita pengen, karena simbok-simbok kita sudah sepuh, pengen birrul walidain itu satu. Yang kedua, sampai sama suami itu bilang gini, Dek nentuk sesuk anu ya Dek, nek wis kita pulang nanti tiap bulan simbok-simbok ki diterke kemana yang simbok-simbok mau. Dalam artian kan simbok itu sudah sepuh-sepuh. Misalnya pengen nilik sedulure, kita anter. Simbok mertua misalnya pengen ke tempatnya adike, kita antar. Nah ini yang sekarang rutin kami lakukan tiap bulan, gitu. Jadi tugas kita tuh kadang nganter simbok-simbok, entah simbok saya atau simbok dari suami, gitu. Mbok saiki bulan ini kan nanti Mbok,
saya aku wis suweran nilik-nilikmu. Ya wis saya niliki, kita siapkan oleh-olehnya. Jadi nderek ke simbok ketemu dengan saudara-saudara. Kan orang tua seneng ya Bu ya. Kalau ketemu dengan adik-adiknya, saudara-saudaranya gitu. Yakin saja Bu kalau kita birrul walidain itu Bu, rezeki itu ngalir aja. Yakin Bu. Betul itu. Ngalir terus itu. Ibaratnya berlimpah dan terus-menerus. Gitu. Itu fadilah yang luar biasa dari birrul walidain. Gitu. Jadi ada anak yang pelit sekali sama orang tuanya. Yo rezekine yo kotok iki apa Bu? Ketok iki koyone iki yo seret iya. Ada juga yang ketok iki koyone iki kok janjane iki tekone iki akeh. Ini kok ora cemenrel. Gitu. Kurang we gitu. Rasa cukup dengan rezeki Allah itu anugerah loh Bu. Ada orang yang dikasih rezeki wakeh banget yang cik ngeluh we. Gitu. Ada orang yang dikasih rezeki cukup oleh Allah tapi syukurnya itu melebihi itu gitu. Jadi kalau misalnya di rumah kita gitu ya, ada orang tua kita gitu ya Bu ya. Ada orang tua kita itu lebih maksimalkan birrul walidain. Termasuk juga fadilah dari kesabaran. Kesabaran membersamai orang tua gitu. Makanya selalu doa yang saya panjatkan, ya Allah anugerahkan kepada kami anak-anaknya Simbok kesabaran yang seluas-luasnya gitu. Kesabaran yang seluas-luasnya. Dengan begitu juga anak-anak akan belajar bagaimana bunda ki memperlakukan Simbok ki piye to gitu. Bunda ki nek sama Simbok ki piye to gitu. Termasuk misalnya ini juga pelajaran ke anak saya si Wafa gitu ya. Saya kayak kemarin terdekat itu ya. Saya tuh beli termos kan simbah-simbah kan biasanya pergi-pergi Simbok saya tuh nggak suka air mineral. Jadi mesti bawa minum sendiri dari rumah air putih godokan Bu. Jadi nggak suka air mineral, itu mumet gitu. Nah, nek Simbok mertua saya itu nek pergi kudu nganggo wedang anget gitu. Akhirnya udah tuku termos podo. Gitu, termos podo. Saya minta untuk nyarikan Mbak Wafa, tolong carikan termos yang bisa dibawa Simbok pergi-pergi. Gitu. Yang bisa dipakai Simbok pergi-pergi sama Bun, podo. Gitu. Dulu tuh sampai ibu kandungnya suami waktu masih sugeng gitu ya. Kita kalau berikan baju itu podo Bu, jadi ke seragam TPA kayak Bu. Belikan sepatu ya podo Bu, mereknya podo karena di lansia itu kan sering ada senam. Nah, Simbok Morspo dulu waktu masih belum separah ini dalam artian mobilitasnya kan sekarang udah sangat terbatas ya. Dulu masih sering ikut olahraga macam-macam itu kan kita belikan sepatu podo Bu, ukurannya yang beda. Mereknya sama, warnanya sama. Jadi wis kayak punya anak TPA. Gitu. Nek belikan 3 bajunya ya podo, telu kembang-kembang kabeh. Kayak gitu sih. Anak-anak juga akan melihat gitu ya. Oh, ternyata Bunda sama Simbok dari ayah pun juga sama gitu. Nah, lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Nah, ini. Pertama mendoakan, udah pasti ya. Kemudian istiqomah dalam ketaatan pada Allah. Karena kalau kita kepengen berbakti pada orang tua kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, adalah dengan taat pada Allah. Karena kalau kita nggak taat sama Allah, kasihan orang tua kita. Gitu. Kasihan orang tua kita. Kemudian menyambung silaturahim dengan kerabat. Nah ini. Menjaga nama baik orang tua. Meneladani orang tua kita dalam kebaikan, membayar hutang dan memenuhi janji. Nah ini ada peristiwa yang unik Bu, baik di keluarga saya maupun di keluarga suami saya. Jadi ada orang yang bapak saya meninggal setelah berapa tahun gitu baru datang ke kita gitu. Nah aku bapakmu mbiyen nduk utang karo nggon aku ki 3 yuta gitu. Enggak ada yang tahu. Bahkan Simbok saya pun nggak tahu gitu, nggak tahu. Waduh lagi biar ngutang kapan orang ngerti kayak apa orang kan kita nggak tahu kan nggak mungkin tanya sama bapak yang sudah meninggal gitu kan. Akhirnya piye iki? Ya wis dibagi bertiga gitu. Saya karena 3 bersaudara
bagi bertiga dengan proporsi saya yang paling besar porsinya. Jadi saya setengahnya, Mbak sama Mas saya separuhnya gitu. Nah, di keluarga yang suami juga begitu, pernah begitu juga. Anu le, bapakmu mbiyen ki tuku lemahku. Sing 4 juta kuwi uang lunas. Padahal itu sudah tahun lama sekali dan baru cerita kan Bapak Moro Sepuh itu kan meninggal waktu suami saya masih SMA kelas 1. Sing cerita itu sebelum kami ke Kendari. Berarti jaraknya lama sekali dan sudah sering ketemu tapi kenapa baru cerita gitu kan. Waktu itu keluarga ora mungkin Mas kuwi ora ono saksine mbiyen bapak mbiyen wis lunas. Tapi kan daripada gek-gek hoo tenan gitu kan. Akhirnya ya sudah ini piye nek ngene iki ya wis Mas yo dibayar tapi ora semono kuwi. Akhirnya lebih akhirnya hanya bayar 2,5 juta waktu itu gitu. Jadi alangkah baiknya ketika apalagi kita misalnya ya suami istri harus terbuka Bu, terbuka. Utange piro neng endi cerita. Nah, misalnya punya piutang pun misalnya adikku diutang kae semene gitu. Sampaikan ke keluarga kita. Termasuk bukti transfer saya biasanya kayak gitu Bu. Saya ada saudara yang Nduk aku jilih duit, Duk. Saya bilang ke suami, "Ya kan jilih ya." Ya wis dijilih ra apa-apa. Bukti transfernya tak kirim ke suami. Jadi misalnya saya kenapa-napa, suami saya itu sonagih. Punya bukti gitu. Termasuk misalnya diutang ning kono gitu, diutang ning kono cerita harusnya Bu gitu. Termasuk PIN di ATM ini aku tuh ngerti Bu gitu. Karena ada Ustadz di Solo asetnya banyak di tabungan, beliaunya tiba-tiba meninggal karena COVID, keluarganya butuh duit ora iso njupuk. Gitu. Padahal buku tabungan ngambil itu kan harus prosesnya ribet. Jiko ning nggon ATM ora iso, ora ngerti PIN-nya gitu. Makanya saya sampai anak saya yang wafat itu sudah tahu, misalnya saya Mbak tolong ambilkan uangnya Bunda di ATM Mbak tolong transferkan Bunda, dia sudah tahu apa namanya PIN mobile bankingnya seperti apa, sudah paham. Jadi Bunda sewaktu-waktu yo gini iki kowe ngerti gitu. Termasuk juga orang tua kita begitu. Jadi misalnya orang tua kita masih sugeng, masih ada termasuk hak waris Bu, termasuk hak waris juga begitu. Mumpung orang tua masih sehat, itu enggak apa-apa loh dibagi harta warisnya. Kok anggapannya wah gegek ngegegeng wong tuane jek urip kok. Justru nanti kalau orang tua sudah demensia, anak telu kelinganin anake gur siji. Sing dikeki gur sitok-tok. Terus piye coba nek ngono Bu? Nah, mumpung orang tua masih sehat enggak apa-apa. Justru diselesaikan ketika orang tua masih ada gitu. Saya sama suami juga begitu. Dan alhamdulillahnya saya tuh dianugerahi di keluarga saya itu kan ibu saya itu sering dizolimi kakaknya dalam urusan pembagian tanah gitu ya. Nah itu kami ambil betul hikmahnya gitu. Jadi suami saya itu kan tadi ya seperti cerita di awal tadi ikut ibu sepuh. Nah maunya ibu sepuh itu semua hartanya ibu sepuh itu jatuhnya ke suami saya tok. Tidak dibagi ke adik-adiknya. Karena adiknya suami itu kan 3 cowok semua. Kalau dalam Islam kan berarti satu kabeh tuh Bu. Sama tuh Bu ininya gitu. Ora wong kowe iki yo anakku, yo iki nggon aku dalam artian ibu sepuh, yang hartanya ibu sepuh iki pokoknya yang nggo kowe tok kok gitu. Itu sampai lama Bu kita mengkondisikan ibu Moro Sepuh untuk anu wae mbok digabung. Semua hartanya bapak, semua hartanya simbok sepuh, simbok kandung didadekke siji, terus didom siji-siji, tapi didomnya itu diundi Bu. Jadi nanti misalnya tanah kae dirego 50, tanah kae dirego 100. Jadi nanti per bagian itu dengan nilai kisaran nominal yang sama. Jadi engko diundi sapa sing entuk ya situ takdirmu. Jadi suami saya yang anak mbarep pun tidak bisa milih. Wah aku ngono aku golek sing pinggir dalan kabeh misalnya enggak bisa gitu.
itu mengkondisikan itu pun lama. Pengennya yo ora kok, nek kowe iki yo anakku, kowe iki yo sing paling akeh kudune gitu. Waktu itu Masya Allah suami saya bilang mboten ngono kuwi, Mbok, mboten ngono kuwi, Mbok. Niki hukum syariat itu nek anake lenang kabeh berarti siji. Satu-satu semua, Mbok. Dipodo gitu. Akhirnya digabung, Bu, digabung terus alhamdulillahnya tidak ada konflik sampai sekarang gitu. Tidak ada konflik sampai sekarang, terus semuanya legowo gitu ya. Mas Joko ternyata sing anak barep, terus anak dari kudune untuk bagian dari mbok kandung juga mbok sepuh tetap sama gitu ya. Sehingga ke adik-adik pun juga tetap los gitu ya. Maksudnya tidak ada beban, wah Mas Joko nakal dan sebagainya enggak gitu. Jadi gitu Bu, mumpung masih muda, tidak ada mumpung masih sehat, tidak ada salahnya harta waris pun juga dibicarakan. Gitu. Jadi Ibu-ibu sekalian, saya rasa itu apa namanya untuk sharing kita pagi ini dan semoga apa yang saya sampaikan tadi semoga menjadi apa inspirasi untuk diri saya sendiri, pengingat untuk diri saya sendiri juga untuk ibu-ibu sekalian untuk bareng-bareng kita mohon pada Allah agar dikuatkan, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan untuk birrul walidain hingga penghujung usia kita nanti.